Saudara dan saudari, Shalom. Semoga hari ini berkat dari Tuhan selalu melimpah dalam diri dan keluarga Anda. Purgatorium, keselamatan Katolik lewat api penyucian. Api penyucian dalam ajaran Katolik adalah keadaan sementara di mana jiwa-jiwa yang meninggal dalam keadaan rahmat, namun masih membutuhkan pemurnian dari dosa-dosa ringan atau sisa-sisa dosa sebelum dapat masuk ke surga. Gereja Katolik mengajarkan bahwa meskipun orang tersebut diselamatkan, mereka perlu menjalani proses penyucian untuk membersihkan jiwa mereka dari ketidakmurnian, yang menghalangi mereka dari kebersamaan penuh dengan Allah. Doa-doa, perbuatan baik dan misa kudus yang dipersembahkan oleh umat beriman di bumi, dipercaya dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian, mempercepat proses ini dan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah api penyucian benar ada? Api penyucian tidak secara eksplisit tercantum di dalam Alkitab, seperti juga kata Trinitas atau inkarnasi, namun kita percaya akan maksud dari kata-kata tersebut. Yang terpenting adalah ajarannya, bukan istilahnya. Di dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 1030-1032. 1. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. 2. Pemurnian di dalam api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka. 3. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, mempersembahkan misa kudus bagi mereka. Dosa selalu membawa konsekuensi. Ada orang-orang yang berpikir bahwa jika Allah mengampuni, maka tidak ada lagi yang harus dipikirkan mengenai akibat dosa sebagai konsekuensinya. Namun kenyataannya, hampir seluruh bagian kitab suci menceritakan sebaliknya. Selalu saja ada konsekuensi yang ditanggung oleh manusia jika ia berdosa terhadap Allah, meskipun Allah telah memberikan pengampunan. Kita melihat hal demikian, misalnya, pada Adam dan Hawa setelah diampuni dosanya, diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23-24. Raja Daud yang diampuni oleh Allah atas dosanya berzinah dengan Batsheba dan membunuh Uria, tetap dihukum oleh Tuhan dengan kematian anaknya. Lihat 2 Samuel 12 ayat 13-14. Nabi Musa dan Harun, yang berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel, akhirnya tidak dapat masuk ke tanah terjanji. Nabi Zaharia, yang tidak percaya akan berita malaikat Gabriel, menjadi bisu, lihat Lukas 1 ayat 20. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa selalu ada konsekuensi dari perbuatan kita. Pada akhirnya, yang diinginkan Allah adalah kita menjadi benar-benar kudus, sehingga siap untuk bersatu dengan Dia yang kudus di surga. Kekudusan ini harus menjadi milik jiwa kita sendiri dan bukan seolah-olah kita hanya diselubungi oleh kekudusan Kristus, padahal di balik selubung itu jiwa kita masih penuh dosa. Allah menginginkan kita agar kita menjadi kudus dan sempurna. Lihat kitab Imamat pasal 19 ayat 2, Matius 5 ayat 48. Maka, jika kita belum sepenuhnya kudus pada saat kita meninggal, kita masih harus disucikan terlebih dahulu di api penyucian, sebelum dapat bersatu dengan Allah di surga. Pengingkaran akan adanya api penyucian, sama dengan pengingkaran akan keadilan Tuhan. Padahal keadilan, sama seperti kasih dan kesetiaan, adalah hakikat Allah yang tidak dapat disangkal oleh Allah sendiri. Lihat 2 Timotius 2 ayat 13. Ada perbedaan antara dosa berat dan dosa ringan. Selain masalah konsekuensi dosa, ada pula pengertian dasar mengenai dosa berat dan dosa ringan yang penting kita ketahui, untuk memahami pengajaran mengenai api penyucian ini.
Ada orang berpendapat bahwa semua dosa sama saja, namun Alkitab tidak mengatakan demikian. Pembedaan dosa berat dan dosa ringan disebutkan di dalam surat Rasul Yohanes. Dosa ringan dikatakan sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut, sedangkan dosa berat adalah dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Rasul Yakobus juga membedakan kedua jenis dosa, dengan membedakan dosa yang awal dan dosa yang matang. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Konsekuensi dari hal ini adalah, jika kita meninggal dalam keadaan sempurna dalam rahmat Allah, maka kita dapat langsung masuk surga. Namun, jika kita meninggal dalam keadaan berdosa berat dan tidak bertobat, maka kita masuk neraka. Jika kita dalam keadaan di tengah-tengah, meninggal dalam rahmat, namun masih mempunyai dosa ringan, atau masih menanggung konsekuensi dari dosa-dosa yang sudah diampuni, maka kita masuk ke tempat yang lain, yaitu api penyucian. Kita diselamatkan bukan hanya karena iman saja, tetapi oleh kasih karunia Allah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Efesus 2 ayat 8, Titus 2 ayat 11, Titus 3 ayat 7. Dan iman ini harus dinyatakan dan disertai dengan perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka iman kita itu mati. Yakobus 2 ayat 17, 24 dan 26. Perbuatan kasih yang didasari iman inilah yang menjadi salah satu ukuran pada hari penghakiman. Apakah kasih kita sudah sempurna dan dapat masuk surga atau sebaliknya, ke neraka? Ataukah karena kasih kita belum sempurna, maka kita perlu disempurnakan dahulu di dalam suatu tempat atau kondisi yang ketiga, yaitu yang kita kenal sebagai api penyucian. Oleh karena itu, maka Gereja Katolik mengajarkan akan adanya api penyucian, dan bahwa kita boleh, atau bahkan harus mendoakan jiwa-jiwa yang masih berada di dalamnya, agar mereka dapat segera masuk dalam kebahagiaan surgawi. Jadi, ingatlah ketiga hal ini tentang api penyucian. 1. Hanya orang yang belum sempurna dalam rahmat, yang dapat masuk ke dalam api penyucian. Api penyucian bukan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosa berat. 2. Api penyucian ada untuk memurnikan dan memperbaiki. Akibat dari dosa dibersihkan, dan hukuman atau konsekuensi dosa dilunasi. 3. Api penyucian itu hanya sementara. Setelah disucikan di sini, jiwa-jiwa dapat masuk surga. Semua yang masuk api penyucian ini akan masuk surga. Api penyucian tidak ada lagi pada akhir zaman, sebab setelah itu yang ada hanya tinggal surga dan neraka.